Bapak Ibu sekalian, hari ini sengaja kami pertemuan. Ini ada strategi baru kita untuk menuju lumbung pangan dunia. Pertama, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu sekalian atas capaian 2025 dan sampai hari ini. 2025 kita sudah swasembada dengan stok tertinggi bertahan sampai hari ini 5 juta ton, 5,2 juta ton. Ini adalah hasil kerja Bapak Ibu semua. Ini tertinggi sepanjang sejarah. Nah, kami kumpulkan lagi kenapa ada pengumuman baru dari FAO bahwa produksi 2026 itu tertinggi, lompatan tertinggi selama ini 38 juta ton. Jadi ini luar biasa. Sesuai BPS, sampai bulan Agustus sudah disampaikan bahwa produksi kita itu 25 juta ton di atas tahun lalu. Kalau perkalian sederhana, tahun lalu surplus 4 juta ton, tahun ini 4 juta ton. Artinya apa? Harus siapkan gudang 8 juta ton. Kapasitas gudang Pak Dirut Bulog itu hanya 3 juta ton. Sudah sewa 2 juta ton. Kalau ini terjadi, itu berasnya disimpan di mana? Karena ini nanti perlu, kemudian tolong nanti kalau bantuan sosial, kalau bisa kami titip pesan FIFO pertama masuk, jadi yang paling duluan keluar. Nah, tolong Pak diperhatikan karena ini jumlahnya tidak sedikit, 5,2 juta ton. Sekarang ini sudah Juli, biasanya stok hanya 1-2 juta ton, sekarang 5,2 juta ton. Nah, kalau ini bertambah lagi, kelihatan bertambah. FAO yang mengatakan ini merilis 2 minggu lalu kita produksi 38 juta ton. Nih. Nah, pada hari ini kita mengubah swasembada, dulu transformasi pertanian tradisional ke modern. Kemudian deregulasi, kebijakan-kebijakan kita ubah, sarana produksi, pupuk turun 20%, dipenuhi volume dan macam-macam, bibit unggul, irigasi diperbaiki, kemudian cetak sawah. Alhamdulillah swasembada. Sekarang sudah terpenuhi. Dan yang menarik adalah bukan lagi beras menjadi faktor utama inflasi. Ada Pak Sekjen, bukan lagi, itu Pak Mendagri selalu SMS saya. Nah, ini kita sudah lakukan. Insya Allah sebentar ada undangan B50 kita resmikan nanti oleh Bapak Presiden. Artinya apa? Tidak impor lagi solar 5 juta ton pertama dalam sejarah. Inilah terobosan yang dilakukan Bapak Presiden. Solar tidak impor, beras swasembada, protein aman, bahkan kita kesulitan, Pak Wamen silat bergulat dengan harga telur yang turun dan ayam. Jadi aku ikuti, ya. Jadi Bapak di barat, aku di timur, kami di timur, kita bagi. Ke depan etanol. Nah, hari ini adalah transformasi pertanian, kelihatan sudah modern, menuju modern nih. Selanjutnya adalah kesejahteraan. Jadi pertanian modern kita lanjutkan, itu menjadikan petani sejahtera. Sekarang kesejahteraan ini sudah naik 127, tertinggi 34. Tapi jangan puas, kita akan lanjutkan ini. PDB juga ini 0,6 tiba-tiba naik 5,74. Nah, hari ini kita pertemuan, ini tonggak sejarah, milestone. Tonggak sejarah hari ini kita menuju petani, mensejahterakan petani.
pertanian modern menuju petani sejahtera. Jadi pertanian modern, petani sejahtera. Kalau ditanya di lapangan nanti pertanian modern, jawabnya petani sejahtera. Tapi bukan slogan. Ini harus kita hitung betul. Kemarin ini kami uji coba. Ini yang kami uji coba metode baru. Pertanian modern kita jalankan mekanisasi pakai drone macam-macam. Kemudian kami ke Amerika, Arkansas, Amerika Latin, kemudian ke China, kemudian Indonesia. Kami gabungkan tiga-tiganya. Jajar Lego dari Indonesia, kemudian metode Arkansas secara kontinu, kemudian teknologi dari beberapa negara termasuk Jordan, itu adalah drone, menggunakan drone, dan seterusnya. Ini digabungkan, Bapak Ibu, kita uji coba sudah 2 tahun. Ini baru saja 1.600 hektar. Kita mau naikkan lebih besar. Skalanya lebih besar. Kenapa? Produksinya 11 ton, 12 ton. Ini mimpi kita. Ini yang bisa mensejahterakan petani kita. Target kita adalah menaikkan produksi ini 2 kali lipat, dan saat bersamaan planting index, indeks pertanaman, dulu tanam 1 kali, menjadi 2 kali, 3 kali, ini kita lanjutkan. Tetapi kita fokus pada irigasi. Irigasi kita adalah 4,9 juta. Ini datanya, ini produksi kemarin ditinjau Bapak Presiden, nih kita harus model begini semua. Mudah-mudahan 3 tahun selesai. Kalau 3 tahun selesai, apa saja kekurangan Indonesia, langsung kita instruksi tanam, itu selesai. Kenapa? Pendekatannya adalah kesejahteraan. Kalau dulu bagaimana memenuhi kebutuhan dalam negeri, swasembada. Sekarang meningkat petani sejahtera. Jadi kalau kami sampaikan, teman-teman semua, DIR terutama, Kepala Dinas, sampaikan ke seluruh pelosok, seluruh Nusantara, Republik Indonesia yang kita cintai, Anda sampaikan pertanian modern, petani sejahtera. Kita coba pertanian modern. Sudah selesai, seluruh Indonesia sudah hadir. Bapak Ibu, kita uji coba ini. Kita stop. Kita uji coba. Prinsip dasarnya, karena kami dulu PPL, prinsip dasarnya sederhana. Bagaimana kalau di pematang, padi yang di pematang, Kepala Dinas tahu semua, DIR, WIL semua tahu, padi di pematang malainya lebih bagus, benar? Sehingga menciptakan pematang-pematang di tengah. Itulah Jajar Legowo. Tapi Jajar Legowo masih tanam. Jarak 25 cm. Kami lihat negara yang paling maju adalah Amerika. Itu kemudian China, teknologinya, itu produksi 7 ton. Amerika 8,6 juta ton, 8,6 ton. Nih, artinya apa? Kita akan melompat di atas negara-negara superpower. Indonesia menuju lumbung pangan dunia. Itu mimpi kita. Dan bisa kita realisasikan. Ini prinsip dasarnya adalah ini terjadi fotosintesis. Nih, yang di tengah. Sehingga malainya. Prinsip kedua adalah jumlah tanaman, kalau yang Jajar Legowo 360.000 batang. Kita ubah karena ini kontinu rapat, itu menjadi 1 juta batang. Artinya 3 kali lipat. Nah, tidak mungkin dikali langsung produksinya 3 kali lipat. 2 kali lipat lebih sudah bagus. Nah, kalau 2 kali lipat, strateginya adalah fokus pada irigasi karena 3 kali tanam. Irigasi saja. Coba kita kali ya. Kita kali nih, kita menghayal mimpi kita, Indonesia harus menuju ke sana. Kalau bisa 2029 semua ini sudah settle. 3 tahun ini kita bergerak. Kemarin swasembada 1 tahun bisa. Ini 3 tahun kita rancang, 3 tahun lebih. Anggaplah 3 tahun.
capai, disitulah puncaknya Indonesia akan memberi pangan pada dunia nanti. Kita hitung, ini seperti ini cantiknya, ini kita hitung. Stop, kembali. Bapak Ibu, irigasi kita 4,6 juta. Oke. Kemudian non irigasi 3,3. Ini tugas PU. Ada PU enggak? Mana? Ini tugas Bapak ya. Bagaimana ini berair semua? Kita berdua tandem. Tugasnya juga lead, ada direkturnya. Ini bagaimana ini tetap 3 kali tanam dengan earpom, sumur dangkal, embung dan macam-macam. Tapi kita anggaplah ini saja terjadi. Ini kali 3, ini kali 3 tanam 1 tahun karena airnya sudah ada. Kemudian dikali 10, nggak usah 12 ton, berarti 140 juta, benar kan? Gabah. Kemudian non irigasi 2 kali saja, kali 2, 67 kali 10 ton, itu 67. Ini tambah dengan ini, sama dengan 208 juta ton, kali beras 5,5, rendemennya 5,5, itu 114 juta ton. Kebutuhan Indonesia 31, kita surplus 83 juta ton, nilainya 1.335 triliun. Gimana Pak Wamen? Nah, ini Pak Wamen senyumnya, ini kencang ini larinya. Kita mulai hari ini, 83 tentu ada bertanya, ini dikirim bagi yang butuh. Kalau katakanlah yang penting infrastruktur terbangun, kita turunkan. Ekspor berapa? Kita mau berapa? 20 juta, 30 juta? Oke. Kemudian mimpi kita, mie, gandum, kita tanam di sini. Kedelai, oke. Padi, kedelai. Jalan. Langsung swasembada. Enggak hitung hari, hitung 3 bulan, swasembada. 3 juta produksi kedelai kita yang kita coba sekarang, Pak Agus dengan UGM, itu 3 ton. Kalau tanam 1 juta, tanami 1 juta ini, nggak usah 4 juta, sudah selesai. Terus apa? Bawang. Ini kalau bawang, batu sudah swasembada. Kenapa? Hanya 50.000 hektar. Terus apa lagi? Cabai naik, tanam. Cold storage siapkan. Nah, di Rut Bulog siapkan penyimpanan cold storage yang bisa menyimpan 10 tahun. Seperti dulu Nabi Yusuf. 7 tahun kering, 7 tahun. Kenapa? Lihat Eropa berapa meninggal? 1.000 lebih. Karena panas. Kenapa 40 derajat meninggal? Tidak ada kelembaban. Jadi kami pelajari ini berbahaya. Dan tidak mungkin, itu pasti bergerak terus ke depan. Sekarang penyimpanannya Bapak disiapkan. Inilah hari ini kami umumkan bahwa pendekatannya adalah kesejahteraan. Swasembada, insya Allah aman, berkelanjutan. Insya Allah berkelanjutan. Kenapa? Kita hitung sampai Agustus sekarang, tanaman hari ini, Juli, Agustus, September, Oktober. Sampai Agustus sudah selesai diumumkan. Sudah hampir pasti swasembada berkelanjutan. Sekarang pendekatannya kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan ini harus dirawat tetapi seluruh intensifikasi. Ekstensifikasi kita rem, masuk ke intensifikasi. Kalau masuk intensifikasi, para PPL, ada hadir PPL nggak? PPL nggak usah target banyak. Yang Pulau Jawa, 1 PPL 100 hektar saja, cukup. Kalau Bapak tidak bisa 100 hektar, Pak, saudaraku, sesama PPL, ada nggak PPL yang 99? Ada nggak? 99 masuk? 98?
Jangan begitu, saya tersinggung, berarti saya sudah tua sekali. Ada nggak tahun 99 masuk di atas? Ada. Pak, kami naik motor itu 100 kilo. 100 kilo. Dan motornya miring gini jalan. Jadi kalau 100 terlalu kecil, apa dinaikkan? PPL tunjuk tangan yang mau naikkan. Target Pulau Jawa 50 minimal, luar Jawa 50 minimal. Coba tunjuk tangan target yang mau naikkan target. Nggak ada. Yang mau turunkan target. Nggak, yang mau turunkan dari 100 jadi 50. Pak, aku 50. Ada nggak? Angkat tangan. Yang mana benar ini? Bapak Ibu, kalau satu PPL berapa kelompok tani? Jawa Barat mana satu orang? Jawa Barat, Jawa Timur, perwakilan. Berdiri Pak. Satu Bapak berapa kelompok tani yang Bapak bawahi? Kelompok tani. Untuk saya sendiri memegang 3 desa Pak Mentan, mohon izin. Berapa luas dari 3 desa? Untuk luasan di 800 hektar. Saya minta cuma 100. Siap Pak. Bisa. Jawa Timur ada? Nggak ada. Jawa Tengah? Nggak ada. Berarti Jawa Barat yang hadir. Banten? Oke. Banten ada? Banten coba. Berapa di bawahnya? Kami sudah perhitungkan. Bapak PPL di bawahnya berapa? Saya 3 desa 745 hektar. Coba. 100 siap Pak. Cuma kecil kan kalau 100? Kecil. Bisa? Bisa? Bisa Pak, harus bisa. Sini. Belakang tuh. Sini. Oke. Ini 3 aja cukup. Terlambat naikkan. Orang yang ragu-ragu dalam bertindak biasanya gagal menjalankan misi. Nih. Sini Pak. Saya tanya dari hati ke hati. Mas, sini Mas, sini. Sini. Aku gendong aja, bisa? Oh bisa, oh ya. Di Banten? Bisa nggak kalau 100 hektar? Bisa Pak. Bisa? Harus bisa. Yakin? Yakin, Bapak, harus. bisa nggak? Dari Banten, Pak. Bisa nggak? Bisa. Perempuan saja bisa, ya laki-laki penakut. Tahun berapa PPL, masuk PPL? Dari PHL 2009. Umur berapa? Oh, lebih muda dari saya. Aduh, tua saya ya. Tahun berapa? 2007 THL Pak. Waduh, lebih muda lagi. Saya 2019. Aduh, cucu. Pak Sekjen sudah tua kita ya. Jenderal ya, sudah tua ya. Tidak terasa, aku pikir saya masih muda. Ini baru dari Merauke pulang. Terbang sini langsung rapat subuh lagi. Semangatnya muda Pak. Iya. Oke. Mana ajudan? Nggak usah kau dengar, dia mendengar juga begini. Ini kerjaanku. Dia mukanya begini. Bisa kira-kira? Kalau siapa? Bisa ya? Kenapa? Coba hitung biayanya. Coba kita lihat. Biayanya, pendapatannya ini petani. Jadi bagaimana didorong petani pendapatannya? Kalau ini sudah tersosialisasi dengan baik, nggak usah yuk perintah petani. Pupuk disiapkan, Bapak Presiden sudah perintahkan. Turun harganya 20%. Irigasi disiapkan. Itu sudah jalan semua. Nih, ini kan berandai 12 ton kemarin. Pendapatannya adalah 65 juta. Kalau model lama 20 juta. Biayanya naik sedikit, 15 juta.
Pendapatannya 16 juta per bulan. 1 hektar. Kalau 2 hektar 32. Di luar Jawa rata-rata 2 hektar. Kalau 2 hektar 32 juta, di atas gaji menteri. Itu mimpi kita. Kalau di Jawa katakanlah 1 sampai setengah ya. Katakanlah setengah paling rendah 8 juta. Kalau 8 juta, pemuda tani pasti turun ke lapangan. Di luar Jawa 2 hektar 32 juta, pemuda tani pasti turun ke lapangan. Belum kalau bawang putih, belum kalau dia tanam kedelai, nilainya lebih tinggi. Di sana arah kita. Intensifikasi bagaimana tanah ini, jangan biarkan dia tidur, bangunkan pemuda tidur, bangunkan tanah tidur, insya Allah pasti hasilnya meningkat. Sudah hafal itu ya? Sudah hafal? Ada tesnya dulu. Harga gabah sekarang berapa? 6.700 Pak. Oke. Harga dari pemerintah Bulog berapa? 6.500. Pupuk 1 hektar berapa? Urea? Sekarang pakai urea dengan Urea TSP. 2 NPK. kintal 75. Berapa? Urea 2 kintal 75, pon skalanya 2 kintal 50 Pak. Per hektar, Per hektar. per musim. Per hektar berapa batang? Berapa batang populasi rumpun? Berapa batang padi? Batang padi? Rumpun atau batang? Rumpun Pak. Rumpun. Nah, berapa rumpun? Perumpun, batang Nah, padi. kan satu dulu batangnya baru jadi rumpun. Ya. Perumpunnya Pak. Makannya. Berani sekali ceritakan, saya PPL. Ini satu ditanam, ini jadi rumpun karena anak yang lahir kan. Batang kalau tanam berapa? Berapa batang 1 hektar? Sudahlah, rumpun setelah tumbuh. Setelah tumbuh Berapa 1 hektar? 1 hektar sekitar 80.000. Bapak? 160.000 rumpun Pak normalnya. Legaw 160, kalau legawa 220 atau 320 Berapa? ribu. Legowo berapa? Kalau legawa 320 yang 2 Pak. Oh, oke. Tani saya Pak. Iya, petani. Ini yang benar sendirian ya? Iya. Apa ini Pak? Ini saya tadi terima tukin. Bukan, apa tuh namanya, tukin ya? Kenapa? Dana operasi. Ambillah dana operasi saya, nanti aku cari sendiri. Alhamdulillah. Berarti yang 2, bagaimana yang 2? Bagaimana PPL? Sudah. Saya patuh pada PPL, aku ngerti perasaannya PPL, oke. Ayo foto. Foto dulu Pak. Nggak usah yuk batu. Dari tadi aku suruh naik tangan, tidak mau naik tangan. Bayangkan, mau disuruh naik tangan susah. Foto ya, selfie sesama PPL. Boleh Pak, boleh Pak. Oke. Buat saya mana fotonya Pak? Ada. Oke, sini foto aja satu. Kasihlah. Jangan foto berdua. Enggak, ini foto dulu, foto kasihan. Ini dulu sendiri. Berdua dulu. Ya. Sama-sama petani masalahnya nih. Oke. Ya. Oke. Kasih ya. Karena ya, boleh. Makasih semua PPL. Anda ada tabungan di akhirat. Tabungan swasembada. Tidak akan swasembada kalau bukan kalian terdepan. Kami bagian kecil. Kami hanya memotivasi, kami hanya mengeluarkan regulasi. Bapak Ibu, kita kejar kembali. Kalau ini terjadi, nanti karena 80.000 langsung kedelai. Kedelai berapa? Katakanlah 3 juta ton. Terus gandum. Ini kita ganti, apa yang kita gantikan? Sorghum atau apa saja. Intinya ada 80 juta space-nya untuk Indonesia. Tapi dengan catatan, tadi anggaplah upland, tanah kering 2 kali, irigasi 3 kali. Sebenarnya bisa 4 kali. Tapi udah kita ngambil moderatnya, yang ada sekarang saja itu bisa menghasilkan 200.000 ton. Sekarang baru 60-70 ribu ton. Sekarang nih. Oh sorry,
Kemarin berapa? 34, iya 70.000 ton. Bapak Ibu, sekali lagi, saudaraku, saya ingin dari PPL bertanya, silakan, inilah gambaran kita. Arah kita, intensifikasi. Saya ulang lagi, intensifikasi. Maaf, Pak Prof. Fajri, harga pupuk organik berapa? Berapa ton kebutuhan? 1 ton. Itu berapa harganya? 1 ton. Memangnya ada subsidinya? Oh ada. Berapa hektar? Enggak totalnya se-Indonesia. $600.000. Berarti 600.000 hektar. Pak Dirut, boleh nggak ditambah 2 kali? Oke. Nah, Pak Dirut hati-hati. Ini ada kenaikan 100 kintal. Ini dosis lama. Jadi ini Pak BPS Pak, nanti Pak, karena sudah umumkan FAO 38, jadi Bapak jangan nggak usah lah. Saya maklumi saja kalau Bapak tulis 37 atau 3, tapi jangan jauh dari FAO. Setuju petani PPL? Nggak usah Pak Deputi, aku paham. Jadi kalau FAO 38, Bapak 37 aja lah. Boleh juga 36,9 juga saya terima. Nih, Pak Dirut, ini penting banget, ini harus diputuskan. Mana? Biaya, bukan per hektar. Bukan. Pupuk. Nah, ini benihnya 80 minimal 70 kilo. Yang dulunya 30. Dipoto semua ya, silakan. Ureanya mana yang sekarang 300. Dulu berapa? 200, naik 100 kan? NPK 300, naik 100 juga Pak Dirut. Pupuk cair organik padat 2 ton, minimal 1 ton. Dekomposer ini bungkus, ini petani ya. Ini petani, tapi ini yang penting, ini jangan salah, 1, 2, 3 dengan ini. Ini tolong dibuat ini hijau, ini nggak boleh salah. Ubah warnanya. Tolong PPL seluruh Indonesia diperhatikan, ini tidak boleh salah. Ini ubah warnanya hijau, padat, ini nih. Nah ini tidak boleh 1, 2, 3, 4. Kalau itu tepat, jelek-jeleknya itu 8 ton. 8 ton kali 1 juta itu itu 8 ton berarti selisih 3 ton katakanlah, kali 1 juta 3 juta ton, kali 3 kali 9 juta ton. 9 juta ton berarti 5 juta ton beras tambahan hanya intensifikasi, tapi tambahan biayanya sangat kecil. Nah nanti untuk sementara pakai ini tabela aja, apa namanya itu, drum seeder, paralon, pakai aja ya. Buat sendiri, tolong PPL, tolong dilatih. Bu Santi, lakukan pelatihan cepat. Nih. Nah Bu Santi, motor ini, insya Allah ya, sudah disetujui secara lisan semua sudah. Yang di 10.000 ya. Yang dikasih adalah yang metode baru modern ini, yang terbanyak sampai 3 bulan ke depan. Nah itu dikasih, itu diprioritaskan. Tahun depan gitu lagi sampai selesai, karena ini secara bertahap PPL ya. Yang diberikan adalah makin tinggi metode baru ini, model baru ini. Itu kenapa? Nanti ke depan kita cuma kampanye penyuluhan 3 tahun. Setelah itu bisa saja 2 tahun. Berikutnya petani yang mengejar. Kenapa? Kalau menguntungkan petani contoh. Dan ini lebih mudah, tidak ada lagi pembenihan. Ini direct seeding kan? Tidak ada lagi butuh tenaga kerja. Biayanya cuma tambah 1 juta lebih, tapi pendapatannya naik 3 kali lipat. Nah, ini kalau ini terjadi,
Indonesia akan memimpin rata-rata produksi padi terbesar tertinggi dunia. Ini yang kita kejar. Bisa ya? Ini tolong yang dihambur jangan ya, karena jujur ini yang kami cari, jumlah populasi. Tapi karena populasi bertambah 3 kali, Pak Dirut Pupuk tolong ditambah 100 kilo. Satu tadi 100 kilo, ini yang diperhatikan yang 3. Tolong aplikasinya sederhana. Bahkan ini mempermudah petani kita. Benar nggak? Kalau yang dulu kan semai benih, kemudian apa namanya, dicabut, baru tanam, berapa biaya makan, berapa biaya tenaga kerja, berapa biaya, udah. Nah, target kita sampai akhir tahun 1 juta hektar. Nah, saya ulangi lagi, PPL yang Pulau Jawa, Banten, Jogja, DKI itu adalah minimal 100 hektar satu orang. Di luar Jawa 50. Insya Allah hasilnya 1 juta lebih. Tapi ingat, jangan ikut metodenya saja. Ini metodenya saja, tapi pupuknya tidak ikut. Itu gagal. Kita sudah pernah coba. Providensial sudah cukup kan? Organik 1 ton. Urea kuat, ini silika itu dibeli atau apa? Berapa harganya silika? 300.000. Mampu dapat ininya beli? Kalau benih gratis untuk 1 juta, jadi berlomba habiskan 1 juta ini, 1 juta. Setelah itu selesai, kami anggarkan 1 triliun. Kemudian organik subsidi ya, dengan harganya organik berapa? 1 ton. 1 ton. 1 ton. Oke. Nah, semua yang bantuan traktor wajib metode modern nih, metode AS. Wajib. Semua yang dapat bantuan. Dan saya yakin 1 putaran begitu petani melihat itu ikut sendiri. Ini enggak sulit. Kenapa? Tidak lebih ribet. Mengurangi pekerjaannya, mengurangi biayanya, tetapi meningkatkan produksi, kemudian kita subsidi benih gratis 1 juta hektar seluruh Indonesia. Jadi ini sangat menarik. Yang paling susah dulu, nih Pak, pinggang saya masih terasa, tanam. Saya bertiga bersaudara, yang lebih dulu agak besar tanam 1 hektar. Sakit ini pinggang. Kalau tanam tuh 1 hektar. Jadi kenapa jangan heran kalau saya tanam padi kecepatan tinggi. Terlatih masih SD kelas 3. Jadi kami biasa tanam tuh. Wah, begitu saya menteri, ya Allah, bagaimana tidak tanam seperti ini? Alhamdulillah ini dengan gini nanti. Kalau sudah begini, ini di atas 10 tahun. Kembalian tadi. Kalau sudah begini di atas 10 tahun ini. Melesetnya sedikit, ada hama 9 tahun. Ini. Asal begini kelihatannya. Dilihat dari jauh itu padi. Tebu juga demikian. Saya perkunjungan Pak Brigola, oh ini Pak 80 tahun. Dia pikir saya menteri, bukan PPL. Saya tak usah bohongi saya. Satu populasi ini 80.000, 100.000. Itu 100 ton produksinya. Ini jaraknya ini 1 meter itu 10. Kalau dia tumbuh pertama 30 batang 1 hektar. 1 meter, terjadi mortalitas. Tinggal 10-12 itu 100 ton produksinya. Dan itu tingginya harus diukur. Dan buku antara ruasnya itu kalau dia normal 20 cm. Ukur daunnya pun saya tahu. Jadi enggak usah. Kami bohongi saya. Ya Pak, saya pikir Bapak Menteri yang tidak ngerti lapangan. Dia ukurkan saya yang paling bagus.
Saya ukur yang paling jelek. Ketemu. Sekarang terjadi, turun produksinya. Turun ya. PTPN. Pak Komut. Turun produksinya kan? Jadi dia tunggu menteri ini yang cantik. Ini cantik banget. Dia tidak pernah bayangkan saya lari masuk. Gampang. Saya tanya mandornya, "Mandor, kamu mau naik pangkat atau turun pangkat?" Maksudnya Pak, yang mana paling jelek di sini? Mandornya karena takut sama sindornya, asisten, begini aja. "Oh ya, aku tahu. Jalan keliling. Ini dapat yang jelek." Begitu saya ukur, baru pucat. Di sini 14, tinggi sekali kerapatan. Di belakang ini 9, 8. Jadi padi juga demikian. Dilihat saja dari atas. Ini produksi sekian. Karena insting kita ini nggak mungkin jauh. Malainya 200 yang 8 ton itu. Kalau ini 150, 200, itu bagus tuh. Tapi ini saya belajar lagi. Insya Allah ini dapat. Kemudian khusus untuk BPS, ini Pak, BPS, coba. Stop. Bayangkan Pak, kalau 4 juta seperti ini, nggak usah yang tidak irigasi, anggaplah dia 2 kali tanam cukup. 4 juta hektar, 5 juta hektar tanam seperti ini. Itu Bulog nggak tahu dibawa kemana berasnya nanti. Ini 4 juta saja. Nah Pak BPS, jadi salah satu ini Pak program kita menaikkan produksi. Yang berikutnya yang belum terdata kami sudah tanda tangan tadi. Ibu Kepala BPS minta, ini saya tanda tangan. Sekarang oplah ada 800 hektar, mana? Mana oplah? Oh ini, sorry. Ini yang kami pelajari. Begitu lihat batangnya ini, jujur hati saya berbuga-buga dari Amerika. Ini yang saya perhatikan. Di situ penelitinya dari Amerika, India, Jepang, gabungan semua. Ada dari Afrika Selatan, semua kumpul di situ peneliti terbaik. Ini continue, ini rapat. Kemudian jajar legowonya ini gabungkan, dapat. Dia tidak jajar legowo. Saya bilang saya menang karena dia tidak jajar legowo. Coba irigasinya. Mana irigasi? Bukan. Yang irigasi tadi surat. Jumlah irigasi. Mana irigasi? Jumlah irigasi 1,3 juta, 4 juta. Yang diperbaiki itu, yang surat, Pak Sekjen. Ini, Pak, ini surat kesimpulannya aja. Ini kan per provinsi, langsung kesimpulannya aja. Nah, ini Pak Deputi, cetak sawah kita yang sudah ditanami dan ada 100-200 ribu nanti. Ini ada per desa. Berarti ini produksi meningkat karena bertambah dan ini 3 kali. Kenapa? Yang ada airnya kita buat sawah. Berarti 300 ribu. Kemudian ini tanaman sawahnya sudah ada. Dulu tanam 1 kali jadi 2 kali bahkan 3 kali. Nah irigasi juga begini. 1 kali menjadi 2 kali 3 kali. Ini semua totalnya 1,3 juta hektar. Nah itulah pertimbangannya sehingga FAO. Hitungan saya, perkiraan saya. Kita hitung-hitung ya 38 juta. Tapi kalau Bapak turun 3 juta, 9 sudah sepakat. 37,1 bolehlah Pak Wamen. Jadi tepuk tangan untuk Pak Deputi. Karena FAO sudah mengatakan 38. Ini 38 jadi jangan jauh-jauh banget nih. Nah, ini 2026 38. ini Pak. Nah, sedangkan FAO adalah semua putra terbaik dunia pertanian ada di sana. Nah, sini diumumkan. Ini tahun berapa ini? 2022. Ini tahun kan? Nah.
Jadi Pak Deputi, udahlah nggak apa-apa, turun dikit, tapi 37 nggak apa-apa, saya terima. Artinya tinggal Dirut Bulog. Pak Dirut Bulog, jangan terlambat gudangnya, masalah besar tuh. Jangan terlambat gudangnya, itu bukan masalah kecil, masalah besar. Yang menentukan Direktur Pupuk mana pengadaan, pemesaran. Pak Direktur, saya mohon Pak, CPCL-nya sama dengan ini. Semua yang minta tolong karena nggak ada guna. Hati-hati, kalau Bapak tidak kirim pupuknya, stunting, 4 ton, 3 ton. Kita sudah coba. Paham? Karena anak 10 yang biasanya cuma 5 diberi makan, tiba-tiba jadi 10 dikasih makan sama, kurus nggak? Sudah sederhana. Pak Dirut, itu aja saya pesan. Ingat, kalau pupuknya tidak ditambah, jangan coba-coba pakai metode ini. Langsung metode jajar Legowo saja. Hati-hati, makanannya Anda tidak tambah, sudah musibah. Kenapa? Stunting semua. Tapi ya produksinya sama, kasihan kan, naik biaya 2 juta. Oh sorry, tidak naik karena tidak ditambah pupuknya. Hati-hati, yang menentukan ini adalah pupuk organik dan non-organik, tambah metode, selesai. Itu insya Allah produksinya minimal 8-9 ton. Oke, sebelum saya turun, ada yang bertanya kepada dinas? Oke, kalau tidak ada, terima kasih saudaraku, sahabatku semua. Kami melanjutkan pertemuan di atas. Sekali lagi, ada satu, silakan. Kami, nama Arif Sukmobuwono, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, Bapak. Kami ingin melihat apakah cara budidaya padi yang baru ini juga mampu mengeliminir persoalan tikus, Bapak. Karena kami masih saat sekarang tikus dan kurang masih cukup tinggi di Kabupaten Banyumas. Terima kasih, Bapak. Oke, di daerah mana Pak? Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Bapak. Gini, kalau mau kendalikan tikus, ini racun saya. Dulu laku. Jawa Timur, Jawa Barat, masukkan di lubangnya meledak, habis itu. Dengan kakek, nenek, cucu, tetangga, habis semua. Itu mudah. Tapi kami tidak jual sekarang karena menghindari konflik of interest. Jangan sampai menyebar fitnah. Saya dengan berat itu tiran, tikus diracun amran, termasuk racun babi. Saya hafal. Yang monyet itu kan ditanya tuh. Kami bisa selesaikan dalam waktu 9 hari. Tapi Ya, Bapak. dosanya saya takut. Kami ahli babi. Nah, caranya adalah gini aja deh. Tikus satu pasang itu 5 bulan itu menjadi 956 ekor. Dia lahir pasang-pasangan. Caranya kendalikan sebelum bertani. Sebelum nanam padi. Kendalikan, cari tikus. Membunuh 2 ekor sama dengan membunuh 900 ekor. Itu caranya. Cari lubang-lubangnya. Kalau membunuh, selalu di pikirannya, kalau saya bunuh 2 ekor, membunuh 900. Karena kalau 900 dikendalikan, udah habis. Biaya tinggi, mahal, macam-macam. Kalau 2 ekor, pentungan aja modalnya. Siap. Cari pada saat 2 ekor. Dia biasa migrasi ke rumah-rumah. Migrasi ke rumah-rumah, tapi ada juga lubang yang cara mencarinya ada dekat air. Di situ dia berlubang. Siap. Nah, yang kedua cara mengendalikannya, kalau dia berada di lubang sebelum dia melahirkan. Jadi di lubang ada gundukan tanah keluar, berarti tikusnya ada di dalam. Cara mengecek lagi supaya racun Anda efektif, lihat tikus ada di dalam atau dia lagi jalan-jalan. Kalau dia lari masuk ke dalam rumput, lari masuk gini, dia lagi di dalam. Kalau rumput mengarah keluar, berarti dia lagi jalan-jalan tikusnya, kalaupun siang. Caranya lagi, ada tikus atau tidak? Lihat, ada semut enggak? Nah, kalau ada semut, sudah tikusnya sudah pergi. Jadi, sangat efektif. Siap. Dan saya tahu juga, ini lagi pacaran, ini lagi birahi, ini lagi bunting, ini baru nikah. Aku tahu. Dan membedakan, jangan sembarang bunuh. Tikus sawah, badannya nih, sama panjangnya dengan ekornya. Tikus rumah lebih
panjang ekornya daripada badannya. Kenapa? Dia spor gantung tiap hari, panjat gini. Tikus kelapa. Itu saya pelajari semua. Pokoknya kalau tikus di luar kepala, saya lirik saja ini, lompat saja saya tahu. Ini duda, ini tikus. Jomblo ini tikus, benar. Nah kalau tikus wirot lain, bulunya kasar, badannya gede. Kenapa? Banyak makanan di sana. Jadi kalau lagi birahi, dia 48 jam sudah bisa melahirkan langsung bunting. Dan ingat tikus, kambing tikus tanpa nikah bisa bunting. Air kencing dia cium itu bunting. Urin. Jadi saya tahu semua tikus, tikus rumah, tikus sawah, tikus pohon, kelihatan. Dan tikus itu bukan makan. Hati-hati, dia bukan makan padi. Dia mengasah gigi. Karena dia tidak bisa ke dokter gigi. Dia ngasah. Jadi dia menebangkan kalau tumbukan, itu kan tidak ada makanan kan? Biasa giginya. Karena kalau tidak tumbuh, itulah kuasanya Allah. Bayangkan kalau manusia tumbuh giginya, tidak bisa mengunyah. Jadi dia asah tuh giginya kan bagus banget. Biasa ke pohon padi, batang padi. Maksud saya kenapa sih bukan di batu diasah atau di kayu pohon bambu? Ini ngasahnya di padi. Gitu, Pak. Memang PPL tangguh ya. Hafal saya tuh. Hama wereng ini. Saya pelajari dan saya tidur. Saya kapan dia bertelur, ini gini, kapan dia melahirkan. Tahu nggak? Saya kurun tikus baru tidur sama-sama. Kalau dikasih racun, hati-hati. Biasa mengatakan jangan kasih racun, ngamuk. Bukan. Pada saat kasih racun, itu dendamnya tinggi. Semua kawan-kawannya datang membantu. Dan dia tidak akan mati kalau dia tidak menyerang habis. Makanya kadang orang, aduh, akhirnya bawa apa namanya? Sesajian, apa namanya? Sesajen, apa namanya itu? Persembahan apa? Bukan. Yang beras ketan dengan telur satu. Saya nakal, begitu pergi yang punya, saya makan. Tidak dia makan tadi, sesajen itu. Dan kita lapar. Nah, PPL nakalnya kita, karena lapar di lapangan, dapat itu sikat. Karena ada telurnya satu biji biasa. Jadi kasih sajian, oh ini bahaya. Hati-hati, coba pernah saya pukul, bukan saya yang pukul. Teman saya pukul ekornya, tikus itu isinya tinggi. Dia lubangi itu pakaian teman saya. Tembus, pakaian saya berdampingan gini tidak dimakan. Dia tahu, jadi jangan coba-coba pukul kalau kamu tidak harus mati. Kalau tidak, selama dia hidup, dia menyerang milikmu semua. Dia, pokoknya dia tahu siapa namanya, Mas? Arif, Pak. Arif. Arif. Ya. Ini tanamannya Arif ini, tanamannya. Dia tahu. Ya, Pak. Saya uji coba, babi juga demikian. Babi juga demikian. Dia tahu. Babi dengan tikus saya heran. Instingnya tinggi sekali. Makanya hebatnya dia tidak tanam padi tapi panen terus. Ya, itu tikus. Jadi matikan pada saat Anda mengolah tanah. Ya. Tak cari. Ada racun saya. Tapi kalau saya kasih nanti, kasih gratis tidak mungkin seluruh Indonesia saya kasih gratis. Saya jual, kena lagi saya. Ini mentah-mentah dia menteri. Pada 2014 saya tutup perusahaan racun tikus saya. Ini sebenarnya bagus dikembangkan. Ya. Bagus mungkin saya ajari nanti deh. Ya, Pak. Ya Pak Wamen lah saya ajari nanti. Kalau sudah Pak, tidak Wamen satu lagi ya, Pak. Hah? Izin, Pak, satu lagi, Pak. Pak Kuncen, lereng Gunung Selamat, Bapak. Itu profitasnya sangat rendah. Kami sudah mencoba untuk melakukan pemupukan, kami melakukan perbaikan, tapi profitasnya masih rendah, Bapak. pH-nya berapa? pH-nya di bawah asam, Bapak. Oh iya sudah selesai. Itu jawabannya sudah selesai. Air cukup mengalir terus, Bapak, tapi kita susah untuk mengendalikan. Sirkulasinya nggak bagus. Ya. pH itu bisa mencuci dengan sirkulasi.
Itulah kegagalan Kalimantan kemarin. Saya itu bekerja sambil meneliti. Ini tidak ada yang beritahu. Coba pompanya. Di sini pH-nya rendah. Kita naikkan pakai dolomit. Ternyata kalau ini tercuci, asam ini bisa tercuci. Ganti air baru tercuci, itu pH-nya naik. Ada dulu pompa, mana ada pompa. Ini dulu yang gagalkan adalah pH-nya rendah. Kita netralkan sampai 6. pH-nya berapa? 4? 3? Di bawah 5, Pak. 3? Ya 4. 4. Antara 4, Pak. Naikkan. Caranya menaikkan ada 2. Coba dulu alirkan air, sirkulasi air. Air sirkulasi lancar, bagaimana tercuci dari dalam, masukkan air baru, itu bisa. Nah, tetapi yang paling cepat adalah dolomit. Memang harus rajin, Pak, harus rajin. Yep. Waktu saya PPL, pertama saya datang di demo. 11 kepala desa demo. Begitu saya tinggalkan, bupati, kepala desa, camat bertanda tangan, jangan mutasi. Dia nangis karena saya tinggalkan. Kenapa? Saya tinggalkan kenangan di tengah-tengah masyarakat. Dan saya jaga padinya mereka. Saya jaga sawitnya, saya jaga tebunya. Alhamdulillah, saya tinggalkan sampai bupatinya minta supaya saya jangan mutasi. Nah, kenapa? PPL itu amalnya luar biasa. Bayangkan kalau ini berproduksi petani kita, itu amal jariah. Itulah tabungan Anda dapat di akhirat nanti. Ya, berapa jam kerja satu hari? Izin, saya bukan PPL, Pak. Apa? Saya Kepala Dinas Pertanian, Pak. Oh, kepala dinas. Siapa, Pak? Dulu karinya PPL pernah atau dari bawah? Saya sarjana teknik, Bapak. Oh, apa? Sarjana teknik, Bapak. Oh, sarjana teknik. Siap. Berarti bukan dari bawah, Saya di sarana prasarana, Bapak. tapi di pertanian kan? Ya. Berapa jam kerja satu hari? Lapangan? Saya belum pernah jadi PPL, Bapak. Enggak, ya pejabat nih, gaya-gaya dikit. Kan saya dari bawah nih, PPL, Siap, kepala bagian, kepala divisi. Itu berapa jam? Saya ke lapangan kalau sudah jam 11 sampai sore, Pak. Kalau pagi sampai jam 11 atau jam 2 itu masih rapat, Pak. Efektif kantor berapa? Efektif kantor Enggak, kerja satu hari berapa efektif? 8 jam, Pak. 8 jam. Iya sudah, pas kalau kepala dinas. Siap. Kalau 20 jam menteri. Memang Siap. Allah itu. Ini saya bangga dengan saudara kita di Papua Selatan kemarin. Ini bukan yang kurik. Nah, ini bajunya. Coba baca. Rezeki memang di tangan Tuhan. Nah, ini. Rezeki memang di tangan Tuhan, tapi kalau kamu tidur terus, Tuhan pun angkat tangan. Dia sudah beli mobil. Baru 2 tahun bekerja. Siap. Sekarang rame-rame minta cetak sawah. Kenapa? Karena tepat sasaran program Bapak Presiden. Papua Pegunungan minta, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua bukan Tengah minta ubi. Barat Daya, Papua Induk. Kenapa? Program ini benar. Sekarang di medsos, pesta babi berubah menjadi pesta panen. Dan rakyat yang menyampaikan itu. Ini sekarang dijemput, tahu saudara kita, dulu ini mencangkul, sekarang pakai traktor. Sudah pakai HP, anaknya sudah sarjana. Saya wawancara sambil jalan tuh traktornya ini. Dia bilang kalau ada mau protes 24 jam. Siapa namanya itu? Ada yang hafal namanya? Oh, siapa? Ibu Kadis. Oh, ini Ibu Kadisnya. Tepuk tangan untuk Ibu Kadis. Makasih Ibu Kadis. Ini Bu Kadis berdiri. Ini perempuan tapi tangguh. Kalau dia tidak kadis sana, aku angkat di sini eselon 2. 2A. Gak usah saya tes. Itu sudah luar biasa. Kalau di sana tidak pakai, aku tarik ke pusat. Kenapa?
Dia kurang omong, tapi kerjanya luar biasa. Tahu peningkatannya ini kemarin? Mana peningkatan? 300%. Ini 300% pendapatannya di sana. Itu dari 100.000 menjadi 200.000, pendapatannya naik menjadi 1,3 triliun. Potensinya, tolong yang tugas di Papua, mana BRNP Papua Selatan, mana? Ada? Bu, ibu kerjanya tuh agak berat. Bisa, tinggal di sana. Jadi jaga dulu, itu stop Pak Dirjen, 100 juta jaga. Itu bisa mensuplai saudara kita semua dan bisa ekspor. Jaga 100 juta yang kita sudah bangun. Dan itu semuanya milik rakyat. 100.000. Bu Kadis, betul semua milik rakyat sana? Ini Bu Kadis dari awal sama-sama. Jadi pesta babi berakhir. Menuju lembaran baru pesta panen. Tugasnya Pak Sekjen Kemendagri, aku karena saya mewakili Pak Mendagri di sana, Pak Jenderal ya, sudah aman. Makasih saudaraku, makasih tikus begitu ya, makasih semuanya. Terima kasih, Pak. Saya mohon maaf saudaraku, sahabatku, saya minta maaf. Saya ngerti bahwa Anda kerja keras semua. Tanpa Bapak Ibu yang ada dalam ruangan dan seluruh PPL yang saya cintai, tidak akan kita capai swasembada yang terjadi hari ini. Bapak Ibu yang bekerja keras, Bapak Ibu yang kena lumpur sinar matahari di lapangan, siang malam banting tulang. Mudah-mudahan Bapak nanti putra putrinya menjadi putra terbaik bangsa, karena bapaknya, ibunya sudah bekerja keras untuk negeri yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kumpulkan Kepala Dinas, kemudian Direktur Wilayah PPL se-Indonesia. Tujuannya adalah kita melakukan akselerasi dengan intensifikasi. Sistem intensifikasi kita akselerasi, yaitu pertanian modern sekarang, kemudian kesejahteraan petani, petani sejahtera. Jadi pertanian modern bertransformasi, pertanian modern menjadikan petani sejahtera. Contoh sederhana, sekarang ada metode baru, metode AAS. Ini sudah 1.600 kita uji, coba, itu produksinya 10 ton, bahkan ada 12 ton. Minimal 9 ton. Nah, kita mencoba daerah-daerah irigasi, kita tanami metode ini, katakanlah, sekarang average nasional kan 5,5. Kalau 11 ton kan berarti 2 kali lipat. Katakanlah naik 3 ton saja, kalau 1 juta kita tanami berarti 3 juta. Kalau ditanam 3 kali 1 tahun, khusus daerah irigasi berarti 9 juta. 9 juta itu katakanlah rendemen 5%. Itu berarti 5 juta ton peningkatan. Ini kita kejar. Kalau ini bisa optimal untuk daerah irigasi, 3 kali tanam, produksi 10 ton, pendapatan petani per bulan, satu keluarga yang dulunya itu 5 juta, meningkat menjadi 16,3 juta per orang. Ya katakanlah 15 juta, itu meningkat 3 kali lipat. Nah sekarang kita kejar pendekatannya adalah kesejahteraan. Transformasi pertanian modern besar-besaran, itu dengan memperhatikan kesejahteraan petani. Kenapa? NTP sudah naik, tertinggi selama 34 tahun, kemudian 25 tahun PDB sektor pertanian tertinggi. Nah, sekarang kita dorong lagi untuk pangan. Kenapa? Kalau pangan naik bisa NTP-nya sampai 150. Sekarang atau 130 dulu, sekarang 113, 115, tapi rata-rata 127. Itu petani sejahtera. Kalau petani sejahtera, pasti mereka berlomba-lomba tanam dan itu menguntungkan. Sekarang pertanian modern dipercepat, insya Allah petani sejahtera. Pak, bibit dari AAS ini dari mana sih Pak? Enggak, bibit kita yang kita cuma metodenya. Metode gabungan antara Arkansas dengan metode jajar Lego. Jadi dulu, ya ini prinsip kerjanya adalah jajar Lego adalah ini penggabungan.
Jadilah metode AAS. Penggabungan adalah ada fotosintesis kan, karena jajar Legowo. Tetapi populasinya masih itu 300.000, 360.000, 320.000 per hektar. Sekarang ditingkatkan karena ini kontinu. Paham maksudku? Ini terus menerus kontinu tanamannya naik menjadi 1 juta rumpun, atau di pertama itu 1 juta batang. Setelah beranak jadi 1 juta rumpun. Jadi 3 kali lipat populasinya, biayanya naik. Dulu biayanya 13 juta, naik menjadi 15 juta. Tapi dulu pendapatannya 20 juta, ini menjadi ini menjadi 65 juta. Dulu untungnya 5 juta, sekarang bisa 16 juta. Nah, itu urutan-urutannya. Pak, dampaknya udah seberapa signifikan sih Pak PMAS ke petani gitu Pak? Sekarang baru 1.600 hektar. Kita sudah 2 tahun uji coba. Ternyata minimal 9 ton per hektar jadinya. Ada juga kadang 8 ton yang rebah. Tapi yang terpenting, sewaktu diresmikan, disaksikan Bapak Presiden itu 11 sampai 12,4 ton per hektar yang di Gorontalo. Bisa menghemat ongkos petani seberapa besar sih Pak? Kita ini biayanya kan dulu 13 juta, naik menjadi 15 juta, naik 2 juta. Tapi pendapatannya dari 5 juta bersih per bulan naik menjadi 16,3 juta. 3 lipat. Ini yang kita kejar nanti. Karena prinsipnya adalah pertama fotosintesis, karena ada jajar Legowo itu. Paham? Jajar Legowo ada penyinaran masuk di tengahnya bagus sehingga malainya bagus. Malai padi, buah padi bagus. Kemudian yang paling penting adalah dulu populasi tanaman 320 sampai 360, 350 ribu per hektar, ini menjadi 1 juta. Jadi dari situ prinsip kerjanya, dan ternyata bisa. Kemudian ada lagi menghemat tenaga kerja. Yang dulunya kan semai dulu, cabut baru tanam kembali. Sekarang langsung direct seeding. Oke? Target uji coba siapa? Petani pakai 1.600 hektar seluruh Indonesia, daerah sentra. Tapi kita fokus dulu pada daerah irigasi. Oke? Pak, ini kan 1 juta targetnya, kapan rampung Pak? Mudah-mudahan tahun depan rampung. Kalau bisa, kalau ini berhasil 1 juta sampai tahun depan, insya Allah berikutnya semuanya pasti ikut. Tahu irigasi 4,9 juta hektar ini dulu difokus, yang upland 3 juta 3,4, totalnya kan 7,4 juta. 4, 4 juta totalnya 7 juta lebih. Hektar ini 4 juta irigasi, 3 juta lebih upland. Ini fokus irigasi saja, itu produksinya luar biasa. Sangat signifikan. Katakanlah kali 2 saja, 60 juta kan. Sekarang kebutuhan kita berapa? Produksi kita sesuai FAO 2026 diprediksi 38 juta ton beras. Ini luar biasa. Tahun ini diprediksi FAO sudah keluar, sudah dirilis. Artinya, insya Allah swasembada berkelanjutan. Nah, kalau nanti ini produksinya 2 kali lipat, nanti caranya adalah kalau produksi padi terlalu tinggi, kita padi langsung kedelai, atau padi sebagian bawang putih, padi cabai. Itu strateginya. Yang penting dulu metode ini jalan. Terakhir ya. Metode ini kan penggunaannya menggunakan drone ya Pak? Kemarin itu Nggak, tabela apa namanya? Di pipa. Dua-duanya. kemarin yang di Papua kan juga ada penggunaan drone besar gitu ya. Iya. Kemarin itu di Tuban sempat viral petani menggunakan drone itu menyalahgunakan menumpangi drone gitu Pak untuk konten, itu mungkin ada tanggapan? Ini menarik sekali. Kemarin saya baca pakai drone. Itu yang penting tidak jatuh, tidak membahayakan. Jadi, tapi kalau drone-nya ya setinggi 2 jengkal dari atas tanah, itu menarik juga dipakai pula. Tapi nanti ke depan ini dicatat, dan itu petani benar. Nanti yang tidak ada jalan usaha tani, ngangkutnya karena bisa 100 kilo ngangkutnya gabah pakai drone, benar nggak? Cantik kan? Setelah pakai tanam pakai drone. Tapi itu tahap berikutnya. Kami sambil menteri juga meneliti. Sambil menteri saya juga meneliti
Selama jadi menteri 2 tahun sudah 2 hak paten. Aku menteri jadi meneliti juga bersama Pak Wamen. Cantik kan? Jadi nanti itu angkat gabah yang tidak ada jalan usaha tani pakai drone, tanam pakai drone. Kalau manusianya juga ada kemarin viral bergantung, itu cukup kreatif itu.